Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang uji Kruskal-Wallis dalam statistik non parametrik dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada beberapa poin penting tentang uji Kruskal-Wallis. Poin yang pertama, uji Kruskal-Wallis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Nah, uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif dari uji one way ANOVA. Namun sebelum dilakukannya uji Kruskal-Wallis, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, data tidak berdistribusi dengan normal. Yang kedua, skala data ordinal, interval atau rasio. Nah, uji Kruskal-Wallis merupakan bagian dari statistik non parametrik. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki contoh kasus untuk uji Kruskal-Wallis. Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan rata-rata laba antara perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing. Nah, di sini ada 3 kelompok ya, kawan-kawan semua, yaitu perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing. Dengan hipotesis penelitian, ada perbedaan rata-rata laba antara perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing. Nah, data laba perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing sudah saya siapkan di program Microsoft Excel. Saya tunjukkan datanya. Nah, di sini ada 3 perusahaan ya, yaitu perusahaan pemerintah. Saya kasih kode dengan angka 1. Dan perusahaan swasta saya kasih kode dengan angka 2. Dan yang terakhir ada perusahaan asing, dan saya kasih kode dengan angka 3. Nah, data-data inilah yang akan saya analisis menggunakan program SPSS, dan data-data ini sudah saya input di program SPSS. Langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Baik, di sini saya menggunakan SPSS versi 16 ya, kawan-kawan semua. Di pack variable view, kawan-kawan semua bisa mengisi seperti apa yang ada di video ini. Di kolom name, kawan-kawan semua bisa mengisi dengan perusahaan dan laba, sedangkan value pada variabel perusahaan, kawan-kawan semua bisa mengisi untuk kode dengan angka 1, yaitu pemerintah. Maksudnya ini perusahaan pemerintah. Untuk kode dengan angka 2, perusahaan swasta, dan kode dengan angka 3, yaitu perusahaan asing. Nah, proses pengisian pada pack variable view seperti ini ya, kawan-kawan semua. Setelah pengisian pada pack variable view sudah selesai, kawan-kawan semua mengisi pada pack data view seperti ini ya. Di sini ada 45 data yang sudah terinput dari 3 perusahaan, maka setiap satu perusahaan ada 15 data. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak. Apabila datanya normal, saya akan melakukan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan uji one way ANOVA untuk menjawab hipotesis peneliti. Dan apabila datanya tidak normal, saya akan melakukan uji statistik non parametrik, yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Langsung saja caranya, kita bisa pilih analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Kita reset dulu aja. Untuk variabel laba perusahaan kita pindah ke dependent list, lalu variabel perusahaan kita pindahkan ke kolom factor list, lalu pilih plot, checklist pada normality plot with test, lalu pilih continue, dan yang terakhir kita pilih OK. Baik, tunggu sebentar ya
kawan-kawan semua, untuk output normalitas belum keluar ini. Nah, di sini sudah keluar untuk output explore. Ada beberapa tabel ya, kawan-kawan semua. Namun, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel test of normality. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita bisa menginterpretasi tabel ini di file PDF saja ya, kawan-kawan semua. Namun sebelum kita ke tahap interpretasi output test of normality, kawan-kawan semua harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi dengan normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk hasil output SPSS uji normalitas di tabel test of normality. Nah, di sini untuk perusahaan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023. Untuk perusahaan swasta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 dan perusahaan asing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nah, ketiga perusahaan ini memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Nah, setelah kita mengetahui datanya tidak normal atau distribusi data tidak normal, selanjutnya kita bisa melakukan uji Kruskal-Wallis atau statistik non parametrik untuk menjawab hipotesis peneliti. Caranya, kita bisa pilih analyze, lalu pilih non parametric test, lalu pilih K independent sample. Baik, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Untuk variabel laba perusahaan, kita pindahkan ke tes variable list, sedangkan variabel perusahaan kita pindahkan ke grouping variabel. Lalu pilih define group, isikan dengan angka 1 di kolom minimum dan angka 3 di kolom maksimum. Karena di sini ada 3 kelompok independen, yaitu perusahaan pemerintah, swasta, dan asing. Lalu pilih continue dan yang terakhir kita pilih OK. Baik, tunggu sebentar ya kawan-kawan semua. Nah, di sini sudah muncul untuk output Kruskal-Wallis. Ada 2 tabel ya kawan-kawan semua, ada tabel rank dan tabel tes statistik. Namun kawan-kawan semua bisa fokus pada tes statistik. Tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita bisa menginterpretasi untuk output tes statistik di file PDF saja ya kawan-kawan semua. Namun sebelum kita menginterpretasi output tes statistik untuk uji Kruskal-Wallis, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang pedoman untuk uji Kruskal-Wallis. Jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata laba antara perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing yang signifikan, yang artinya hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata laba antara perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing yang signifikan atau secara signifikan, yang artinya hipotesis ditolak. Nah, setelah kita mengetahui pedoman untuk uji Kruskal-Wallis atau dasar pengambilan keputusan untuk uji Kruskal-Wallis, kita bisa menginterpretasi hasil output SPSS untuk tabel tes statistik. Nah, di sini didapatkan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,023.
nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata laba antara perusahaan milik pemerintah, swasta, dan asing, yang artinya hipotesis diterima. Nah, kurasa cukup sekian penjelasan tentang uji Kruskal-Wallis. Apabila kawan-kawan semua masih bingung, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video saya, barangkali ada yang membutuhkan. Nah, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.